Salam inspirasi. Sahabat Ambar, kali ini kita akan berkenalan satu sosok yang luar biasa inspiratif. Beliau tidak mempunyai fisik yang besar, tapi semangatnya untuk maju luar biasa besar. Makanya, dia berhasil meniti karir dalam perusahaan dia bekerja. Bahkan, ia berhasil memiliki CV sendiri. Selain itu, dia diterima di masyarakat. Banyak kiprahnya di masyarakat, walaupun dia sebagai perantau. Menarik bukan? Ingin mengetahui perbincangan kami? Tapi sebelumnya, simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar tawan nih? Alhamdulillah, baji-baji jika rengku. Alhamdulillah. Ustaz. Kabar baji. Salo tawatnya nih si Cini deh. Ya, ada berapa tahun itu ya? Siapa tahu ngareng ya. 10 tahun kapan? Kuah. 5 tahun lah. 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Iya, lihat betul si Cini Riano ri. Balik papan di. Iya, berapa tahun sudah gitu ya? Sekitar 4 tahun lah, ya 4 tahun sekarang. Iya. Tena leba Meriano Samarinda kah? Samarinda itu kurang lebih tahun kemarin. Ya sekitar 6 bulan yang lalu lah. Iya, kalau nggak salah itu 6 bulannya. Singka-singka ribala. Biasa apa sih? Karuin dulu mi. Iya, memang punya bos itu sibuk ki. Tidak tunja iya. Biasa pun di dekat apa sih? Dekat stadion. Wih, baru ingat, ada Pak Ustadz di sini. Mau balik lagi ya tuh. Sudah malam. Bang ini. Baik, kita ini pakar dong. Sejak kapan kita merantau ke Kalimantan? Kalimantan itu tahun 2002, Pak Ustadz. Oh, 2002. Tahun 2002 kalau tidak salah itu bulan April tahun 2002. Pertengahan April. Apa alasan namanya dari Kalimantan? Ya, jadi sebelum ke Kalimantan itu saya di Jakarta. Oh iya. Tahun 2001. Iya, pernah di Jakarta. Waktu itu, waktu selesai kuliah, cuma belum wisuda waktu itu, sempat merantau ke Jakarta, ya ikut di salah satu semacam yayasan lah di sana. Oh iya. Di sana. Terus? Ya kebetulan sekitar tahun 2001 lah saya di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ya biasalah hidup di Jakarta kata orang apapun dari kampung Iya. Wih, apa sih? Apa rendanjo? Jaya godaannya. Oh, kamanjo. Sehingga ya memang waktu itu saya kerja di salah satu maksudnya salah satu yayasan namanya Yayasan Timur atau Expedition. Itu yang punya itu salah satu lawyer. Ya lawyer ternama lah, lawyer properti namanya Erwin Kallo dulu itu. Iya. Nah kebetulan memang Erwin Kallo itu biasanya kalau lawyer terkenal begitu ada masih ada apa namanya bodyguardnya lah. Ada preman berdasinya. Nah saat itu orang tua di kampung di Jeneponto, mendengar itu salah satu teman yang sama-sama di sana dulu itu tola dulu di Jakarta sama-sama ini apa preman. Nah, akhirnya orang tua yang merasa was-was ya meminta untuk kembali ke kampung. Nah, akhirnya ya namanya kita orang patuh sama orang tua. Ya saat itu ya kembali ke kampung ya sekitar tahun 2002 awal. Oh iya. Ya habis wisuda. Ya kebetulan waktu itu saya lulus tahun 2001. Tapi baru ikut wisuda itu di tahun 2002. Ya tepatnya di bulan Februari. Habis wisuda ya langsung balik ke Makassar ya kurang lebih 1,5 bulan di Makassar di Jeneponto. Ya akhirnya merantau ke Balikpapan. Ya di bulan April itu tahun 2002. Jadi ke Balikpapan memang belum ada panggilan kerja, hanya memang berantau. Belum.
Ya belum, ya biasa. Memang waktu itu ditawari jadi pegawai negeri untuk daftar di Jenipun tuh memang ya biasalah anak-anak muda sifatnya masih mencari tantangan. Ya seperti itulah saya. Akhirnya dengan naik kapal laut, ya kalau tidak salah itu kapal Umsini kalau tidak salah ingat. Iya. Ya, jadi waktu itu harga kapal maksudnya tiketnya itu masih di bawah 100.000. Iya. Ya sekitar 52-59.000. Iya. Ke Balikpapan. Ya ditempuh sekitar 15 jam lah waktu itu. Tapi memang ada yang dituju di sana. Ya alhamdulillah memang waktu itu ada saudara, ada kakak di Balikpapan yang kerja di salah satu perusahaan perusahaannya Yusuf Kalla, Bukaka waktu itu. Ya, tapi ya terus? Ya, jadi sesampainya di Balikpapan ya dengan modal ijazah yang kita punya, maksudnya yang saya punya, ya melamar sana sini. Alhamdulillah setelah 1 minggu ada panggilan di langsung bersamaan 2 tempat waktu itu. Ya, jadi waktu itu ada yang namanya PT Townsville Welding Supplies dan ada Yayasan Giri Mukti. Jadi Yayasan Giri Mukti dulu ini semacam apalagi namanya tenaga pengajarnya karyawan-karyawan total dulu. Iya. Tenaga pengajarnya. Nah, alhamdulillah yang pertama terima itu Yayasan Giri Mukti. Ya, jadi saya di sini sekitar 1 minggu di Balikpapan, langsung terima di Yayasan Giri Mukti untuk jadi tenaga pengajar. Namun pas baru 1 hari masuk kerja, ada panggilan di Townsville Welding Supplies. Ya, jadi PT Townsville Welding Supplies ini merupakan salah satu perusahaan asing yang bergerak di bidang supplier dan service untuk alat-alat las, pengelasan seperti mesin las, terus genset dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, jadi pas ada panggilan tes, saya masuk. Saya putuskan untuk meninggalkan Giri Mukti karena baru juga 1 hari baru masuk apalagi namanya perkenalan. Iya. Saya izin dengan baik-baik sama ininya, sama HRD-nya untuk mengikuti tes tempat lain, ya seperti itu. Akhirnya diterima di Townsville. Ya, alhamdulillah saya masih ingat waktu itu saya tes di tanggal 4 Mei. Ya, alhamdulillah disuruh masuk kerja tanggal 6 Mei. Tahun 2002. Ya, jadi 2 hari aja, ya seperti itu. Ya, jadi bisa digambarkan kerjaannya di situ seperti apa? Ya, kebetulan waktu itu saya diterima sebagai sales engineer-nya. Ya, sales engineer. Waktu itu masih staff. Jadi ada ada staff staff sales. Iya. Tergerak di bidang ini. Maksudnya kita memasarkan peralatan las, terus melakukan inspeksi pengelasan, ya melakukan penjualan ke berbagai daerah seperti Sangatta, wilayah Kalimantan Selatan, ya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Iya, seperti itu kan perusahaan asing, berarti kan barang-barangnya itu dari luar negeri kan? Iya betul, iya rata-rata dari Australia. Ya karena memang kalau Townsville ini pusatnya ada di Australia di bawah South Pacific Welding Group dan BOC Group. Ya jadi BOC itu British Oxygen Company yang dulu ada di Inggris. Iya. Ya, jadi sementara untuk SPW itu sendiri ada di Australia, namanya South Pacific Welding Group. Ya seperti itu. Jadi spare part itu enggak ada di Indonesia yang dijual. Kalau di zaman itu karena ini dia high quality,
itu memang jarang ada di Indonesia, semuanya diproduksi di luar negeri. Ya contoh misalnya jenis kawat lasnya itu tidak diproduksi di Indonesia untuk yang spek-spek khusus. Ya tapi kalau untuk yang spek general spek itu ada, cuma memang serupa tapi tak sama. Dari sisi kualitas itu memang jauh. Ya kalau misalnya kalau misalnya tukang las yang awam ya mungkin enggak terlalu paham. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah apalagi namanya sudah tukang lasnya sudah bersertifikasi, nah itu pasti paham yang mana yang sesuai dengan material yang dilas, yang mana yang tidak sesuai, ya seperti itu. Sehingga yang dipasarkan oleh Townsville ini adalah jenis material yang digunakan di tambang, di migas maupun di batu bara, seperti itu. Ya jadi rata-rata yang high quality. Maksudnya yang jadi selama ini perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mesti mengimpor ya bahan-bahan seperti itu. Jadi alhamdulillah dulu itu memang Townsville salah satu distributor terbesar di Kalimantan, bahkan di Indonesia. Ya jadi rata-rata agen atau toko-toko teknik yang menyuplai ke tambang-tambang dulu itu baik di migas maupun batu bara itu rata-rata mengambil di Townsville. Ya di sekitar tahun 2002 sampai tahun 2005 lah, ya seperti itu, sebelum masuk ada kompetitornya Townsville. Ya jadi di zaman itu ya untuk di area Kalimantan baik timur maupun selatan semuanya dari Townsville untuk spek-spek untuk brand-brand tertentu, ya seperti Chickwell, Lincoln, yaitu yang biasa dipakai oleh tambang baik migas maupun di coal mining atau tambang batu bara. Townsville itu berdiri tahun berapa? Townsville itu di Balikpapan berdiri tahun berapa? Kalau Townsville itu sendiri berdiri tahun 1998 di Balikpapan. Ya awalnya ada di Nusa Tenggara. Ya jadi dulu Townsville melayani ke PT Newmont, ya Newmont Nusa Tenggara, ya termasuk Freeport, yaitu melayani. Sedangkan kalau di Balikpapan itu melayani ke PT TIS, ke KPC, ke Total, ya waktu itu. Jadi termasuk ke Pertamina, Halliburton, Selam Bersih. Ya jadi hampir seluruh ini perusahaan-perusahaan tambang yang kita layani dulu itu. Nah, kalau sekarang apakah bahan-bahan seperti tadi itu masih jarang di Indonesia? Tetapkah kita mengimpor? Ya sekarang sudah ini, maksudnya sejak istilahnya mulai berkembang teknologi, terus transportasi sudah semakin lancar, ya saya lihat ya semakin banyak kompetitor, ya termasuk ya mungkin kalau dulu masih dihitung jari, sekarang sudah ya setiap daerah sudah ada. Ya contoh misalnya di Samarinda. Tapi dari asing semua itu? Di Balikpapan. Produk asing semua itu? Iya, rata-rata. Kalau Indonesia sendiri? Betul. Tapi sudah banyak. Itu. Enggak, kalau di Indonesia sendiri belum ya, ada. Kalau di Indonesia sudah ada banyak pabriknya, maksudnya termasuk maksudnya yang ada di Cikarang, Cikampek. Nah, itu sekarang ini Tapi masih lisensi dari luar negeri ya? Iya, betul. Ya, jadi untuk spesifikasi tertentu pun banyak yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk yang general konstruksi itu ya bisa lah di Indonesia, banyak yang diproduksi, terutama di daerah Cikampek situ. Kira-kira berapa tahun lagi ke depan ini baru Indonesia bisa produksi? Kira-kira. Ya sebetulnya kalau di Indonesia itu bisa sebetulnya.
Ya, dan memang rata-rata untuk brand tertentu sudah diproduksi di Indonesia. Hanya saja memang kemungkinan di lisensinya yang ini yang jadi masalah. Jadi yang memiliki hak paten itu rata-rata memang dari luar. Ya, sehingga kita pekerjanya yang punya hak patennya dari luar. Pabriknya pun sebetulnya ada di Indonesia. Iya, maksudnya untuk produk tertentu. Ya, kecuali memang yang saya sebutkan tadi, produk-produk khusus itu memang Indonesia mungkin belum dikasih ilmunya kali. Ya, maksudnya belum mau buka rahasianya, sehingga produk-produk tersebut masih harus impor dari luar. Iya, kapan kapan. Iya. Kan saya lihat lah kan. Iya. Kan saya lihat ini di Townsville itu dari 2002 sampai 2009. Cukup lama ya. Iya. Alhamdulillah. Terus berarti sebenarnya menjanjikan di situ. Kenapa bisa ditinggal atau berhenti? Ya, tahun 2002 sampai 2009 itu ya alhamdulillah dengan kinerja yang keras ya bisa sampai menduduki level tertinggi. Ya, di Townsville itu sempat menjabat sebagai pelaksana branch manager. Ya, kebetulan waktu itu branch manager kita lagi keluar. Ya, belum ada penggantinya. Ya, waktu itu memang saya sudah menjabat sebagai sales manager. Nah, jadi ya mungkin sekitar 6 bulan kali ya menjabat untuk posisi branch manager. Nah, tahun 2009 itu kebetulan memang saya kan sebetulnya di tahun 2004 itu sudah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di namanya? Balikpapan. Ya, di Universitas Tridharma namanya. Nah, kebetulan memang di waktu itu ya namanya saya itu jiwanya jiwa pendidik ya. Ya mungkin dari keluarga guru. Ya, sehingga informasi yang saya dapatkan bahwa untuk tenaga dosen ke depan itu harus minimal S2. Ya, sehingga di tahun 2009 itu saya mencoba untuk membuat perusahaan sendiri namanya CV Mitra Teknik. Karena memang planning saya itu, rencana saya sudah mau keluar untuk melanjutkan S2. Ya, S2. Ya, jadi sebagai bekal tambahan ini, maksudnya bekal tambahan pemasukan, ya dengan pengalaman kurang lebih 7 tahun di bidang sales, ya saya buatlah yang namanya CV Mitra Teknik yang bergerak di bidang yang sama dengan di Townsville itu. Ya, jadi setelah jadi dapat pelanggan, ya alhamdulillah waktu itu baru dapat 2, karena memang prinsip saya jangan sampai saya berbisnis dalam perusahaan. Makanya waktu itu setelah keluar, ya masa setelah buat perusahaan sudah fix tanahnya, administrasinya semua. Ya saya keluar, ya dapat customer 2, habis ya masih setelah keluar, setelah itu lanjut S2. Ya karena fokus memang mau melanjutkan S2 juga waktu itu. Jadi di tahun 2009 itu saya melanjutkan S2 karena cita-cita memang tetap jadi pengabdi di kampus. Ya seperti itu. Iya. Ya, jadi tahun 2009. Nah, sampai sekarang CV masih jalan ya? Ya, alhamdulillah jalan-jalan begitu aja ya, karena ada perusahaan lain lagi yang saya jalankan. Ya, namanya PT Langgeng Gas Indonesia. Oh iya, bisa dikisahkan itu. Jadi PT Langgeng itu gimana itu maksudnya? Iya, jadi sejarahnya itu di tahun 2009 ya saya lanjutkan studi S2 sambil
menjalankan usaha sendiri lewat CP Mitra Teknik. Nah, Ya. jadi tahun 2009 sampai 2010, 2011, 2013. Ya, kenapa lama betul? Waktu itu memang di antara itu kan Gunung Merapi meletus. Nah, ya, jadi ada jedanya sekitar setahun. Nah, di samping itu pula namanya kita pekerja, ya tidak sama dengan yang betul-betul fokus di kuliah. Ya, sehingga apalagi namanya tesis yang saya garap itu ya dikerjakan pas ada waktu, ya pas tidak ada waktu ya ke bisnis lagi ya seperti itu. Ya sehingga tapi alhamdulillah akhirnya lulus ya di 2013 di wisuda. Nah, di tahun 2011 ya jadi sudah kurang lebih 2 tahun menjalankan perusahaan sendiri. Itu ada tawaran dari PT Linde Indonesia namanya. Ya, jadi waktu itu ya saya pergi belanja di perusahaan yang lama PT Tonsville, belanja barang untuk dijual kembali. Ya, ketemu di situ salah satu direkturnya PT Linde Indonesia. Ya, PT Linde. Ya, waktu itu tahun 2011. Nah, saya waktu itu ditawari kerja ya dengan pakai bahasa Inggris waktu itu dia menanyakan ke saya bagaimana kamu mau kerja enggak sama saya. Nah, kebetulan memang waktu itu sebelumnya sudah kenal. Nah, saya sampaikan ke yang bersangkutan, ya maaf sekarang saya sedang menjalankan bisnis, ya bisnis sendiri. Woi bagus itu jawabnya kan seperti itu. Ya, tapi begini kalau memang mau ya silakan hitung keuntunganmu itu yang saya bayar katanya. Nah, itu sebagai gajinya. Ya, saya sempat mikir-mikir sebetulnya itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin nelpon ya baru saya terima karena ya namanya 4 kali ya namanya rezeki ya nggak enak juga kalau ditolak. Ya, jadi waktu itu CP Mitra itu saya minta dijalankan sama ipar dulu sebetulnya. Ya, jadi tahun 2011 itu saya ke Jakarta. Ya, kebetulan memang HR Jakarta. Cuma pada pelaksanaannya saya untuk area Kalimantan dulu waktu itu di tahun 2011. Nah, jadi gabunglah saya sama PT Linde. Jadi PT Linde ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur gas di Indonesia, terbesar di Indonesia. Ya, bahkan terbesar di dunia sebetulnya. Karena perusahaan dari Jerman ya? Ya, betul. Iya, ada di 102 negara. Ya, PT Linde ini. Ya, jadi kalau orang yang main di gas tentunya paham Linde itu. Ya, jadi saya kerja 3 bulan saya Jakarta, ya bolak-balik Jakarta Kalimantan. Di tahun 2011 itu saya diangkat sebagai sales area manager Kalimantan. Nah, terus di tahun 2015 ya saya diminta untuk memegang Jawa Timur dan Indonesia Timur. Ya, jadi sampai tahun 2017 karena memang masih kepikiran sama yang namanya dosen, ada tawaran dari salah satu ini, maksudnya salah satu investor lah. Ya, bukan investor dari ini dari Semarang. Ya, kebetulan investor ini distributor saya sebetulnya di Jawa Tengah. Ya, tapi ngambil di Jawa Timur, pengen mengembangkan bisnisnya di Kalimantan. Ya, alhamdulillah waktu itu ada 2, sebetulnya ada 3 investor yang mau masuk ke Balikpapan, khususnya. Ya, tapi 2 yang saya bawa, ya PT Langgeng Gas Indonesia dan PT Surya Inti Gas namanya. Nah, itu yang
yang ini yang saya promosikan masuk di Balikpapan waktu itu tahun 2016 2016. Iya. Ya, tapi terus tahun 2017 saya ditawari kembali sama itu yang pemilik, maksudnya investor tadi. Untuk ini karena kepikiran memang harus kembali ke kampus, ya saya sampaikan ke yang bersangkutan, ya saya bisa join sama Bapak, ya dengan catatan saya tetap kembali ke kampus karena saya dulu memang di kampus. Dulu pun waktu di Linde, pun tahu bahwa saya mengabdi di kampus. Jadi saya dulu itu selama dari tahun 2004 sampai sekarang sambil kerja di swasta sebagai karyawan perusahaan juga mengabdi sebagai tenaga pengajar, dosen di kampus. Seperti itu. Ya, karena memang setiap kali ini saya sampaikan ke pimpinan ya bahwa status saya begini. Ya, alhamdulillah baik dari manajemen Linde maupun manajemen Tonspil waktu itu ya silakan. Yang penting apa yang diberikan ke perusahaan itu bisa maksimal. Ya, alhamdulillah dengan jambatan yang saya miliki, ya nak tahu nak percaya Jeki. Iya. Kawan juga kan. Iya. Nah, terus berarti kan sekarang katanya di pekerjaan sekarang kan di Langgeng itu ya, Langgeng Gas Indonesia. Ya, iya betul. Itu sebagai branch manager. Iya. Jadi itu. Iya, jadi di Langgeng ini ceritanya, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa waktu saya di Jawa Timur, maksudnya home base-nya di Jawa Timur, ya kebetulan waktu saya disuruh pegang Jawa Timur dan Indonesia Timur, ya saya harus berkantor di Gresik, di kompleknya smelting. Ya, kompleknya smelting waktu itu kita join sama smelting dalam pengadaan gas maupun power plant-nya dulu itu. Saya di sana ketemu investor tadi. Ya, jadi investor tadi itu menawarkan. Ya, jadi ceritanya dia punya modal untuk buka saham perusahaan. Ya, saya punya modal wilayah. Ya, punya modal ya alhamdulillah juga dari perusahaan sebelumnya PT Linde itu memberikan ke saya itu pinjaman tabung gas ya dengan catatan tabung gas itu tetap diisi di Linde untuk dipasarkan di Kalimantan ya seperti itu. Jadi tabung yang saya dikasih sama Linde itu kurang lebih 1.000 tabung. Ya kalau kalau dinilai dengan uang, ya kurang lebih 2,5 sampai 3 miliar saya dikasih. Ya waktu itu memang waktu saya keluar juga dari Linde, ya kebetulan posisi saya waktu itu berdasarkan perjanjian kerjanya, ya kalau keluar ya tanpa ada pesangon, ya seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah memang karena ya namanya kita keluar dengan baik, izin dengan baik, ya malah dikasih modal pinjam tabung. Ya waktu itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ini, maksudnya masih diberi kepercayaan untuk memanfaatkan tabung tersebut. Jadi masih posisi sebagai pinjaman tabungnya. Kalau di sistem gas itu memang seperti itu. Jadi cuma memang ada beberapa perusahaan harus ada yang namanya deposit. Tapi kalau saya alhamdulillah ya dikasih tanpa deposit, artinya dipinjamin begitu aja. Ya. Cuma memang jadi jangan sampai misalnya tabung itu digunakan untuk mengisi ke yang lain. Ya tetap ke Linde ya seperti itu. Jadi sekarang dulu kerja di Linde,
Nah, sekarang jadi distributornya Linde. Jadi Langgeng ini memang perusahaan asli Indonesia ya? Ya asli Balikpapan malah. Ya karena dibuat di Balikpapan. Iya, seperti itu. Artinya ownernya itu memang pribumi ya? Tionghoa. Ya jadi join ceritanya. Tionghoa tapi maksudnya orang Indonesia kan? Iya Indonesia. Iya. Asli sekarang. Iya. Nah itu, nah sekarang kita ke apa itu ke kiprah di masyarakat ini. Itu kan saya lihat kita ada banyak kegiatan kiprahnya di masyarakat, di RT, di KPU, apalagi LPM, FKDM. Itu kita kisahkan satu-satu. Misalnya kenapa bisa jadi pengurus di tingkat RT, kan pendatang. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi di tahun 2002 itu sampai di tahun 2005 hidup masih berpindah-pindah. Artinya dari satu rumah setahun kontrak pindah lagi. Ya, terus di tahun 2005 ya alhamdulillah ada rezeki untuk bisa beli tanah dan bangun rumah. Ya jadi ceritanya tanah kosong yang saya beli ya baru membangun rumah sendiri. Ya jadi bukan model perumahan yang kita beli, maksudnya yang tanah kosong. Ya kaplingan lah. Ya cuma memang waktu itu pada saat itu masih di pinggiran ceritanya, tapi alhamdulillah sekarang daerah yang saya tinggal ini sudah termasuk lumayan maju. Ya lumayan ramai. Ya apalagi malah sekarang kalau betul-betul jadi ibu kota malah berbatasan langsung dengan ibu kota negara nanti. Ya seperti itu. Ya. Nah, di tahun 2005 itu masih membangun. Ya kurang lebih 1 tahun mungkin lebih baru jadi saya tempati di tahun 2007. Ya jadi ya tahun 2007 lah saya tinggali tetap sampai sekarang. Nah di tahun 2007 sampai 2014 itu ya alhamdulillah ya mungkin selalu aktif gotong royong di masyarakat. Ya sehingga tahun 2014 itu dipercaya untuk jadi sekretaris RT. Yaitu untuk di RT. Nah, di tahun 2015 ya kebetulan dimutasi ke Gresik, maksudnya ditempatkan di Gresik. Ya kembali ke sana. Cuma memang komunikasi dengan tempat asal saya di Balikpapan tetap jalan. Ya makanya di tahun 2017 pas kembali kembali lagi ke masyarakat, mengabdi lagi di masyarakat. Maksudnya apalagi namanya berkiprah lagi lah di masyarakat, gotong royong dan lain sebagainya. Ya itulah memang saya itu ya suka suka ngumpul-ngumpul. Nah tahun 2018 ada pemilihan ketua LPM. Jadi ketua LPM itu semacam ini, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, ya semacam dewannya kelurahan lah. Ya, dewannya kelurahan. Nah, di tahun 2018 itu ada beberapa RT yang meminta untuk maju mencalonkan diri jadi ketua LPM. Nah, awalnya sih ya memang ya maksudnya agak berat karena kan kebetulan sibuk di bisnis di kampus. Akhirnya saya putuskan untuk tidak maju sebetulnya. Ya cuma ya atas desakan teman-teman beberapa RT itu ya namanya kita menghargai mereka,
Ya alhamdulillah saya maju. Ya waktu itu. Ya waktu itu ada 2 calon. Ya pada saat pemilihan ya bisa ini maksudnya bisa terpilih di tahun 2018 ya sampai sekarang. Ya seperti itu. Ya jadi posisi sebagai mungkin ketua karena LPM. ya mungkin karena sering ini ngumpul-ngumpulnya itu ya sehingga dilirik sama ini maksudnya teman-teman RT. Ya seperti itu. Jadi istilahnya berbaur dengan mereka. Ya itu yang saya lakukan. Ya, padahal di wilayah di RT itu masyarakatnya dari mana asalnya? Kalau untuk di Kelurahan Tritip yang saya tinggal sekarang itu kebanyakan itu sukunya ya macam-macam sih, ada Banjar, ada Jawa, ya ada juga Sulawesi. Ya, jadi ada 33 RT ya hampir semua, tapi mayoritas yang jadi RT itu ada Banjar dan Jawa di sini. Di situ. Jadi intinya tapi alhamdulillah bisa jadi sekretaris RT, bisa jadi ketua LPM karena sering berbaur dengan masyarakat, gotong royong, ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat. Betul. Iya, betul. Nah, kemudian sekarang pernah aktif di KPU. Itu bagaimana kisahnya itu? Ya kalau di KPU itu ya dulu tahun 2011 ya ada pilkada di Balikpapan. Ya. Saya lihat di koran, ya coba-coba waktu itu mendaftar, ya karena apalagi namanya banyak waktu luang waktu itu. Ya artinya di tempat kerja saya dulu itu ya awalnya di Linde masih ini maksudnya istilahnya tidak terlalu terikat sama waktu. Ya, jadi saya ya alhamdulillah selama bekerja baik di perusahaan yang punya pimpinan ceritanya masih diberi kebebasan oleh perusahaan untuk mengatur waktu sendiri bidang kerja saya. Sehingga waktu itu saya menyampaikan kepada pimpinan pas di atas saya ya bahwa saya mendaftar ini untuk mendaftar panitia pemilihan. Oh iya silakan Pak, itu tidak masalah, yang penting tidak mengganggu waktu ini. Jadi saya coba mendaftar, waktu itu ada 12 orang yang daftar dan hanya 5 yang mau diterima waktu itu. Ya alhamdulillah saya salah satunya yang terpilih. Nah, terus tahun 2015 ya juga begitu, ikut pemilihan lagi, masih ikut panitia lagi. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya saya juga ini pernah di Panwaslu. Ya maksudnya pengawas pemilu. Panwaslu. Ya maksudnya di Panwaslunya di tingkat kelurahan. Ya selama ini sih di tingkat kecamatan. Ya namanya PPK. Iya. Ya sebetulnya sih ya asik-asik juga kalau ikut itu. Maksudnya Jaya Agang. Iya. Saya prinsipku bagaimana supaya ini agam beru sebetulnya. Oh iya. Jadi ikut KPU sebenarnya aslinya ikut-ikut tes. Ya ikut-ikut tes saja. Coba-coba lah, coba-coba dan akhirnya lulus. Apalagi ya kiprahnya di masyarakat? Apa FKDM? FKDM, iya. Kalau FKDM itu semacam semi intel. Ya, jadi forum kewaspadaan dini masyarakat. Jadi FKDM itu salah satu organisasi plat dinas di bawah kontrolnya Kesbangpol. Jadi dia itu dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 3 yang plat dinas itu
ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Ya. ada Forum Pembauran Kebangsaan FPK, dan ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM. Nah, alhamdulillah tahun 2018 kemarin, jadi masa tugasnya itu 4 tahun. Ya, tiap 2014 sampai 2022 ini nanti. Ya, kebetulan saya yang diamanahkan untuk jadi sekretaris di tingkat kecamatan. Ya, seperti itu. Jadi yang sekarang jadi semacam intelnya ya, yang diaktif sekarang di masyarakat ini 2 ya, LPM sama FKDM. Ya, iya betul, FKDM sama LPM. Itu cara mengatur waktunya bagaimana itu dengan pekerjaan? Ya, alhamdulillah di LPM cukup berprestasi juga. Ya, kenapa saya bilang? Ya karena di tahun 2019 yang lalu, alhamdulillah kelurahan tertib di bawah istilahnya kepengurusan LPM yang saya pimpin itu bisa meraih tingkat 1 nasional, regional 3. Jadi melalui tahapan tingkat kota juara 1, tingkat provinsi juga juara 1. Alhamdulillah sampai tingkat nasional juga juara 1 di tahun 2019 kemarin. Jadi dapat penghargaan apa itu? Ya, alhamdulillah maksudnya sebagai pemberdayaan terbaik. Ya, itu yang ini. Apresiasi dari pemerintah apa? Bentuk apresiasinya? Ya, itulah yang ini. Ya namanya mungkin lembaga sosial, ya jadinya juga dapatnya sosial. Ya contoh misalnya di provinsi ya dapatlah sebetulnya uang ini. Ya maksudnya uang. Ya pembeli pulsa lah. Ya, tapi ya bukan itu yang kita lihat. Artinya bagaimana kita bisa mengharumkan nama baik daerah, ya itu aja sih intinya kalau saya. Terus kalau di FKDM apa konkretnya? Ya kalau di FKDM, kalau di FKDM itu sifatnya bagaimana kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan efek yang lebih besar. Ya jadi kita itu cukup melaporkan ke Kesbangpol. Ya nanti Kesbangpol yang tindak lanjuti untuk pencegahannya, ya seperti itu. Ya jadi misalnya ada kejadian dini, masih ada kejadian di masyarakat, ya itu kita bisa maksudnya kita bisa lihat, laporkan, ya baru rumuskan penyelesaiannya seperti itu, antisipasinya. Ya itu yang ini kalau di FKDM. Jadi sifatnya semintel. Jadi sebetulnya pelaksananya yang tidak terlalu nampak, jangan sampai terlalu kelihatan. Ya, berapa orang itu di FKDM? Ada berapa orang yang aktif? Satu kecamatan, satu kota Balikpapan itu 35 orang. Sekota Balikpapan. Ada 35. Jadi maksudnya kantornya itu satu aja kah? Sekretariatnya lah. Ada satu sekretariat. Nah, kalau di LPM ada berapa orang kalau di LPM? Kalau di LPM yang saya susun itu organisasi itu ada 27 orang. Ini di LPM sama FKDM ada juga semacam honor-honornya kan? Atau sosial aja? Sosial aja. Kayak pengabdian saja ya? Ya betul. Cuma memang ya kalau di LPM itu sifatnya yang merumuskan pembangunan bersama dengan pemerintah kelurahan. Jadi misalnya ada yang kita mau bangun, maksudnya ada yang kita mau rencanakan pembangunan, ya harus LPM dilibatkan di situ. Harus ada
persetujuan LPM seperti itu. Jadi artinya kalau mengharapkan secara finansial tidak ada ya di LPM sama FKDM ya? Tidak ada, artinya sosial aja. Hanya sosial saja. Iya betul, 100% sosial. Panggilan jiwa. Panggil betul. Iya. Nah nih mungkin apa diberikan saran-saran apa sih kunci rahasianya supaya yang pertama sukses dalam meniti karir, terus yang kedua bisa berkiprah banyak di masyarakat, diterima di masyarakat. Apa itu kunci rahasianya itu? Ya, yang pertama harus iman dan takwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Ya, artinya jangan sampai misalnya kewajiban kita yang di atas itu kita lupakan. Nah, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, harus menghargai orang lain. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Ya, artinya jangan sampai misalnya apalagi kita perantau, ya kita ada di negerinya orang, ya meskipun kita punya kemampuan lebih dari mereka, ya kita jangan sampai terlalu tonjolkan, tapi bagaimana supaya bisa jalan bareng dengan mereka, seperti itu. Nah, yang ketiga, kejujuran, integritas, ya dalam suatu pekerjaan, ya sifat jujur itu penting. Ya karena kenapa? Ya kalau misalnya kita jujur, kita pasti dipercaya. Ya contoh misalnya saya alhamdulillah selama bekerja sudah pindah-pindah kerja, pernah mau keluar, ya di Townsville dulu itu saya sampai 3 kali keluar, keluar masuk kerja di tahun, ya mungkin saya lupa ceritakan tadi, di tahun 2004 saya sempat keluar, ya karena gabung di salah satu perusahaan meskipun cuma sebentar, tapi alhamdulillah diminta lagi masuk. Nah terus di tahun 2006 keluar lagi saya. Waktu itu ya kurang lebih 1 bulan masuk lagi, saya dipanggil lagi. Ya karena alhamdulillah memang waktu itu ya itu tadi, integritas kita perlu kita ini, dan loyalitas sama sama perusahaan itu harus betul-betul kita miliki. Nah, jangan merasa maksudnya jangan merasa punya nilai lebih dari yang lain. Anggaplah orang lain yang menilai kita bahwa kita punya nilai lebih. Nah, itu yang ini. Prinsip bagaimana supaya istilahnya kita bisa berhasil. Menurut saya sih seperti itu. Ya, dan tetap istilahnya tetap semangat dalam bekerja, jangan cepat pasrah. Ya, apalagi misalnya yang terpenting juga kita sebagai orang Makassar, ya maksudnya tahu turatea. Ya, injo sili ka paralu. Ini penting sili ka, insya Allah berhasil. Punda injo kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Jadi istilahnya punanya ke perantau bagaimana supaya apain tinggi siri. Ya itu yang perlu. Mungkin yang terakhir nih, apa target-target jangka pendek menengah, baik untuk perusahaan maupun untuk usaha sendiri pribadi, apa target-targetnya ke depan? Ya kalau saat ini memang ya sebetulnya apalagi musim pandemik seperti ini ya, maksudnya COVID-19, ya segalanya agak susah. Ya terutama di bidang bisnis, sangat-sangat susah untuk ini. Nah, artinya memang bagaimana supaya tetap di dalam dunia bisnis, ya bagaimana upaya kita tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan, itu yang pertama. Ya artinya sekecil apapun kebutuhan mereka,
ya tetap kita layani. Ya jangan sampai misalnya sudah ini maksudnya berkurang kita tinggalkan. Nah, itu jangan ya, karena memang ya harus kita akui ya mungkin di semua lini ya akibat COVID ini semuanya susah itu di bidang bisnis. Nah, untuk di pengembangan pribadi sendiri saya ke depan ya mungkin lebih fokus ya, terus terang aja mungkin akan lebih fokus ke kampus. Ya sebetulnya sih ya pengen seperti ya ini Pak Ustadz ya jadi penulis ya sebetulnya ya itu pengennya seperti itu sebetulnya. Ya saya itu Pak Ustadz ini sudah ada bukunya ya alhamdulillah. Ya jadi ke depan memang targetnya ke kampus tetap, tapi bisnis tetap jalan. Ya seperti itu. Ya jadi ada lupa ini yang KKTJ itu, Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto di Balikpapan. Itu apa sekarang kan jadi pengurus toh? Iya betul. Nah, apa ini rencana-rencananya untuk KKTJ ini? Ya kalau KKTJ ini kan masih baru ya. Ya baru. Ya maksudnya saya juga baru bergabung ya bulan Januari ini. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan ya silaturahmi terutama antar kita sama orang Turatea tetap terjalin, masih bisa terjalin ya, sehingga suasana Turatea, suasana Jeneponto di perantauan itu tetap kita miliki. Ya artinya ya terutama Siri Napace itu tadi ya, jangan sampai misalnya ya untuk si Pakainga ya ceritanya. Ya, jadi yang mudah-mudahan harapannya ya KKTJ ini ya bisa lebih inilah, masih lebih merangkul, bisa lebih rukun, karena kan sifatnya kerukunan ya, sehingga apalagi namanya kita saling memahami, saling merasakan ya baik suka dan duka sesama perantauan yang ada di khususnya di Kalimantan. Ya seperti itu. Artinya keberadaan KKTJ ini sangat diperlukan memang ya. Dan harus kita jaga, harus kita kembangkan, kita pelihara ke depan. Ya, iya betul. Ya jangan sampai ada perbedaan. Ya perbedaan itu biasa ya. Ya artinya dengan adanya wadah ini, ya artinya ya kita bersatu, berkumpul, jangan sampai malah jadi perpecahan. Betul. Kan terkadang itu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan rencana, mungkin harapan, itu harus dikomunikasikan, malah jangan sampai jadi wadah perpecahan. Kayaknya begitu. Betul sekali itu Ustaz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Ustaz.